Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini melalui kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, kita dapat bersua, bersilaturahmi meskipun dengan sistem daring atau online. Mudah-mudahan anak-anakku, kondisi seperti ini tidak mengurangi makna dari kegiatan kita ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Guru mengucapkan ucapan selamat. Selamat datang kepada anak-anak yang telah bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Selong tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dengan bergabungnya anak-anak di keluarga besar SMA Negeri 1 Selong dapat membawa SMA kita menjadi semakin berjaya dengan prestasi-prestasi yang luar biasa dari anak-anak. Anak-anak hebat yang saya banggakan. Sebelum kita lebih lanjut, saya kira saya perlu memperkenalkan diri. Saya Hairudin MPD. Sehari-hari memegang mata pelajaran sejarah. Tahun ini kebetulan dipercaya atau diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai wakasek bidang kurikulum. Nah, pada kegiatan MPLS ini Pak Guru diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi. Ada 2 materi ini anak-anak. Yang pertama berkaitan dengan kurikulum, kemudian yang kedua berkaitan dengan cara belajar. Nah, sebelum kita memulai materi ini, saya kira mari anak-anak kita persiapkan diri, persiapkan segala sesuatunya. Tentu yang pertama adalah persiapkan dulu hatinya. Persiapkan hatinya supaya bisa dengan senang menerima pelajaran ini. Karena itu saya berharap anak-anak berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya hati kita tenang menerima materi ini. Oke, setelah itu mari siapkan alat tulisnya, siapkan pendengarannya dengan baik. Nanti hal-hal yang penting silakan anak-anak catat ya. Dan terakhir nanti akan ada penugasan. Oleh karena itu saya berharap anak-anak mencermati, memperhatikan dengan baik dari materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, pada materi kali ini Pak Guru akan mulai dari kurikulum ya. Bagaimana sih kurikulum kita di SMA Negeri 1 Selong? Nah, untuk membahas ini Pak Guru akan menjelaskan tentang struktur kurikulum dari SMA Negeri 1 Selong. Jadi dengan melihat struktur ini nanti paling tidak pemahaman anak-anak tentang bagaimana kurikulum di SMA Negeri 1 Selong bisa lebih jelas. Oke, yang pertama SMA Negeri 1 Selong sejak dikeluarkannya kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP sudah menggunakan kurikulum ini ya. Jadi kita sekarang menggunakan kurikulum 2013. Lalu berikutnya sedikit mungkin anak-anak perlu memahami apa sih sebenarnya kurikulum itu. Nah, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari segi konsep, itulah yang dimaksud dengan kurikulum sebenarnya. Jadi, dia seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta bagaimana cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, khususnya kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut bagaimana struktur kurikulum SMA Negeri 1 Selong. Ya. Inilah tampilan dari struktur kurikulum kita, Nana. Bisa jelas kan? Ini ada mata pelajaran, kemudian ini namanya peminatan. Nah, kemudian ini kelompok mata pelajaran, kemudian kolom ini tentang berapa jam setiap mata pelajaran itu per minggu. Yang di sini kita di SMA Negeri 1 Selong selama ini memiliki 2 peminatan. Pertama peminatan MIPA dan IPS namanya. Nah, lalu tahun ini akan kita buka peminatan bahasa ya. Oke, peminatan ini sama dengan jurusan kalau di kurikulum sebelumnya ya. Oke, coba kita jelaskan lebih detail lagi bagaimana struktur kurikulum kita. Nah, ini tadi di kurikulum 2013 yang kita gunakan di SMA Negeri 1 Selong ada namanya di mata pelajaran itu kelompok A atau kelompok wajib. Mata pelajaran kelompok wajib. Nah, kelompok wajib ini maksudnya mata pelajaran ini diajarkan hampir di semua kelas ya, di semua kelas. Tidak mengenal peminatan. Entah dia MIPA, IPS, bahasa, nanti kalian akan sama-sama mendapatkan mata pelajaran ini. Oke, yang pertama di kelompok A ini pendidikan agama dan budi pekerti. Itu ada 3 jam per minggu. Termasuk sama juga nanti sampai kalian kelas 3 itu 3 jam. Kemudian PPKN itu 2 jam per minggu sampai kelas 12. Kemudian bahasa Indonesia. Nah, ini 4 jam per minggu ya. Semua kelas. Kemudian matematika itu 4 jam juga. Sejarah Indonesia, nah, itu 2 jam. Dan yang di bawah ini bahasa Inggris, itu kalian akan dapat 2 jam di semua peminatan atau jurusan. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kalau tadi ada kelompok wajib A, sekarang kelompok B, kelompok wajib B ya. Itu ada seni budaya. Seni budaya itu kita ajarkan di semua kelas, jumlah jamnya 2 jam, nanti anak-anak dapat 2 jam per minggu. Kemudian penjas orkes, pendidikan jasmani ya, olahraga dan kesehatan itu 3 jam per minggu. Kemudian PKWU, pendidikan kewirausahaan ya, itu ada 2 jam semua kelas. Dan terakhir itu ada muatan lokal. Muatan lokal ini kita ajarkan di kelas 10 dulu. Oke, lanjut. Berikutnya, kalau tadi kelompok A, kelompok B, sekarang kelompok C. Kelompok C itu kelompok peminatan. Jadi kalau kelompok A dan B tadi itu namanya wajib. Kalau kelompok C ini peminatan. Tergantung di mana kalian berada. Peminatan apa yang kalian pilih. Pertama kita lihat ini kelompok peminatan matematika dan sains. Mata pelajarannya matematika, biologi, fisika, kimia. Kalau kalian mengambil peminatan MIPA, maka kalian akan mendapatkan mata pelajaran ini ya. Untuk di kelas 10 itu 3 jam semua. Kalau kalian ngambil bahasa tidak dapat ini. Begitu pula IPS tidak dapat mata pelajaran ini. Kemudian nanti di kelas 11 4 jam, kemudian di kelas 12 juga 4 jam.
Oke, itu yang peminatan matematika dan sains ya. Lanjut. Bagaimana dengan peminatan sosial ya? Sosial nih, peminatan sosial. Mana mata pelajaran yang akan jadi tambahan peminatannya? Oke. Pertama geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Kita lihat di sini. Kalau ngambil MIPA enggak dapat ini geografi, enggak dapat sejarah, enggak dapat sosiologi dan enggak dapat ekonomi di peminatannya. Ya. 10 IPS nanti dapat 3 jam semua ya per minggu. Kalau kelas 11 12 sama dengan yang tadi 4 jam. Nah, kemudian peminatan yang terakhir kita lihat apa ya? Peminatan terakhir itu bahasa ya. Sekarang ini kita buka, mulai tahun ini kita buka. Kenapa kita buka? Karena permintaan, baik permintaan dari siswa maupun dari kalangan universitas. Selama ini tidak ada yang ngisi slot untuk SNPTN, jalur undangan dari bahasa. Nah, anak-anak yang berminat untuk bahasa silahkan segera ya. Kita buka 1 kelas ini terbatas. Oke, di bahasa nanti akan diperdalam lagi bahasa dan sastra Indonesia. Kalau yang mau jadi penulis, mau jadi sastrawan, sebaiknya bahasa memang. Kemudian ada bahasa dan sastra Inggris ya. Jamnya juga 3 jam. Kemudian bahasa Jerman. Luar biasa. Kalau kalian nanti mau ke Jerman supaya tidak susah-susah, ya masuk saja di peminatan bahasa. Kemudian yang terakhir adalah antropologi. Itu 3 jam. Nah, nanti kalau sudah ada kelas 11-nya itu 4 jam ini. Itu pula nanti kalau kelas 12. Oke, itu sudah 2, ada kelompok wajib dan ada kelompok peminatan. Nah, terakhir di struktur kurikulum kita anak-anak, itu ada namanya lintas minat. Melintas dia dari minatnya, menyeberang ke minat orang lain. Maksudnya kenapa? Kadang kan pengalaman, ada yang dulu di SMA-nya, setelah tamat SMA, dulu dia peminatannya MIPA, tapi ternyata setelah mau masuk kuliah, kok dia berubah pikiran, mau mengambil jurusan ekonomi, padahal dulu dia tidak pernah belajar ekonomi. Nah, pemerintah dalam rangka itu mengantisipasi hal-hal itu, maka di dalam kurikulum 2013 ada namanya lintas minat. Jadi kalau kalian MIPA nanti ada mata pelajaran dari IPS sebagai tambahannya, siapa tahu nanti ada yang berminat di jurusan itu. Nah, kita lihat sekarang nih. Lintas minat kimia, lintas minat ekonomi yang kita ajarkan di SMA 1, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Arab. Kimia diajarkan di mana? Oh, ini lintas minat untuk kelas bahasa. Ada 3 jam. Kemudian lintas minat untuk kelas IPS. Ya. Khusus di kelas 10 saja tapi ya. Kemudian ekonomi itu untuk lintas minat yang ngambil jurusan MIPA. 3 jam ya. Kemudian ekonomi ini juga yang ngambil jurusan bahasa. Nah, selanjutnya bahasa dan sastra Inggris itu ada 3 jam tapi untuk 10 MIPA dan untuk 10 IPS yang sekarang ditambah dengan untuk kelas 12 MIPA. Sedangkan bahasa dan sastra Arab itu yang mendapatkannya adalah ini salah ini naik sebenarnya. Ini kelas 11 MIPA itu dapat bahasa Arab 4 jam, kemudian kelas 11 IPS 4 jam,
ya. Terakhir kelas 12 IPS dia dapat 4 jam. Nah, itulah struktur dari kurikulum kita anak-anak. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan bagaimana kita belajar di SMA Negeri 1 Selong. Saya kira kalau kita bicara tentang belajar, di SD juga kalian sudah belajar, di SMP juga kalian sudah belajar. Artinya kalian, saya kira, sudah kenal bagaimana belajar itu sendiri. Nah, yang perlu mungkin Pak Guru jelaskan di sini, bagaimana kita belajar pada saat ini. Nah, pada saat ini, di awal-awal nanti, ketika kalian masuk, ini namanya fase 2 belajar dari rumah. Kenapa? Nah, ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ya. Kapan mulainya? Ya, ini fase 2 BDR ini mulai dari Juli sampai dengan September 2021. Apa yang kita lakukan pada masa ini? Pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan sistem daring atau online. Ya, kita menggunakan sistem daring atau online. Nah, mudah-mudahan nanti setelah September ini kondisi membaik, COVID sudah selesai, insya Allah kita akan masuk seperti biasa ya. Nah, bagaimana menghadapi kondisi ini? Tentu keaktifan kita semua, khususnya anak-anak juga dituntut harus keaktifannya harus tinggi. Anak-anak harus aktif mencari sendiri entah sumber belajar atau kegiatan-kegiatan belajar yang dilaksanakan di rumah. Kemudian yang kedua, karena kita belajar online, maka nanti optimalkan peran wali kelas anak-anak. Jika anak-anak ada masalah, jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu menyampaikan ke pihak sekolah. Pihak sekolah itu salah satunya adalah melalui wali kelas kalian masing-masing ya. Oke. Nah, selanjutnya, ini gambarnya bagus ini. Kenapa saya tampilkan ini? Karena sebentar lagi kita coba mendengar menyaksikan video bagaimana cara belajar yang benar dari seorang motivator ya. Oke, kita langsung saja nak. Kita lihat videonya. Satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai keluar sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Ya? Oke. Sebelum yang kedua, apa tadi yang pertama? Coba dipikirkan.
Oh iya, diingat. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan mindset. Ya. Oke, lanjut. Kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan. Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga. Oke, sebelum yang ketiga, diingat lagi apa yang kedua tadi? Ya, belajar pada guru yang benar katanya. Ya, maksudnya mungkin termasuk juga sekolah yang baik, guru yang baik, ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam, atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan? Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti habis itu saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu, harus dijadikan habit. Jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan, sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, aduh ada yang kurang ya, aduh tak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa, kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Keempat. Ya, sebelum yang keempat, oke, diingat apa yang ketiga tadi? Ya, belajar harus dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, seperti kebiasaan kita mandi atau menggosok gigi katanya tadi. Bayangkan kalau 1 tahun kita tidak mandi, 2 tahun kita tidak pernah gosok gigi, lalu tiba-tiba kita mandi atau tiba-tiba kita gosok gigi. Kira-kira belajar seperti itu menurut motivator kita ini ya. Oke, lanjut. Cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih, ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu, sehingga kamu bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima. Iya, sebelum kelima, kita ulang lagi. Apa yang keempat tadi? Ya, kenali diri. Kita masing-masing punya tipe mungkin. Mungkin tipe kita ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Berdasarkan ciri itu akan melahirkan, kalau kita tahu ciri kita, kita akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan belajar. Bagaimana cara kita belajar yang efektif. Nah, untuk ini nanti ketika kalian di SMA Negeri 1 Selong, ada yang menangani itu. Siapa itu? Disinilah peran dari guru
BK. Jadi kalau anak-anak ada kesulitan bagaimana cara belajar yang benar, saya ini kok seperti ini, senangnya seperti ini. Nah, nanti konsultasinya ke guru BK ya, manfaatkan itu. Kita punya guru BK yang luar biasa di SMA Negeri 1 Selong. Oke, lanjut yang terakhir nih. Lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh, mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, dari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Iya. Ya, itulah 5 cara belajar yang benar. Tentu ini salah satu referensi namanya anak-anak. Ini salah satu cara kalian bisa mencari sumber yang lain untuk menyempurnakan pemahaman kalian, pengetahuan kalian tentang bagaimana sebenarnya cara belajar yang baik dan benar. Oke, kita simpulkan yang tadi. Nah, ini mindset yang benar. Jangan seperti mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Mestinya pola pikir kita seperti yang ini, anak-anak ya. Oke, kemudian yang kedua, belajar pada guru atau tempat yang benar. Saya kira SMA Negeri 1 Selong adalah tempat yang sangat tepat untuk kalian belajar ya. Kemudian yang ketiga, waktu yang benar. Kemudian yang keempat, cara yang benar. Ini tentu disesuaikan dengan tipe kalian. Ada yang visual, katanya tadi, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Apa saya katakan tadi, ini nanti bisa kalian konsultasikan ke guru BK. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan yang benar. Kalau kita terlalu banyak bermain dengan orang yang tidak suka belajar, ya kemungkinan kita juga akan ikut menjadi tidak suka belajar, dan begitu pula sebaliknya. Maka bagi yang mau aktif dalam belajar, carilah teman yang juga aktif belajar. Oke, saya kira itu materi kita tentang kurikulum dan belajar anak-anak. Di akhir kegiatan ini nanti ada yang harus kalian kerjakan. Apa itu? Ya, ada satu titipan dari Pak Guru. Oke, ini dia tugasnya. Silakan anak-anak deskripsikan cara-cara kalian belajar selama ini, entah di SD atau di SMP. Pengalaman kalian seperti apa dulu. Nah, dari pengalaman kalian itu kemudian uraikan apa kelemahan dan kelebihan dari cara tersebut, tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang motivator tadi ya. Oke, saya kira itu. Ingat, tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk tidak belajar. Belajarlah di rumah. Lebih dari itu, belajar secara mandiri di rumah akan memberikan kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.